Assalamualaikum. Nah, ini saya menggunakan bahan spong atau bahan biangnya. Saya menggunakan tepung protein sedang 50 gram merek segitiga biru. Kemudian ini ada ragi instan 3 gram, saya menggunakan merek Pan Brown. Kemudian ini air suhu ruang sebanyak 50 ml. Nah, ini dalam wadah masukkan tepung terigu, kemudian ragi, seluruh cairannya sebanyak 50 ml tadi, kemudian aduk-aduk hingga rata. Nah, ini nanti akan saya biarkan kurang lebih 3 jam karena saya melakukan kegiatan yang lain. Ini akan tahan di suhu ruang selama 6 jam dengan cara ditutup serbet atau plastik wrap. Kalau teman-teman mau menggunakan esoknya, bisa dimasukkan ke dalam lemari es di bagian chillernya. Ini bisa tahan kurang lebih 4-5 harian. Nah, ini sudah 3 jam, saya buka, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan tahap berikutnya. Nah, ini untuk bahan adonan atau dough-nya, saya menggunakan tepung protein tinggi 200 gram, saya menggunakan merek Cakra Kembar Emas. Kemudian ini ada gula pasir 40 gram. Lalu di sini ada susu bubuk 15 gram. Kemudian ini ada mentega 30 gram. Kemudian ini ada garam 3 gram. Ini susu dingin dari kulkas kurang lebih 125 sampai 250 ml tergantung kelembapan masing-masing tepungnya. Kemudian ini ada kismis 50 gram. Oke, kita lanjut. Nah, ini dalam wadah saya masukkan tepung terigunya, kemudian ini ada susu bubuk, lalu ini ada gula pasir, kemudian ini bahan biangnya tadi saya masukkan semuanya ya. Nah, seperti ini. Lalu nanti saya akan masukkan sedikit demi sedikit susu UHT nya tadi yang dingin. Nah, ini bisa diganti dengan menggunakan air dingin dari kulkas. Nah, ini masukkan sedikit demi sedikit hingga kalis ya. Saya suka menggunakan metode ini nanti karena hasilnya lembut, serat-seratnya panjang meskipun ini tidak menggunakan telur. Nah, ini masukkan mentega dan garamnya, kemudian ulenin hingga kalis elastis. Saya akan melanjutkan dengan menggunakan mixer ya. Kalau teman-teman mau menambahkan telurnya, bisa saja dengan mengurangi sekitar kurang lebih 50 hingga 60 ml karena telur juga cairan. Oke, nah seperti ini, ulenin hingga kalis elastis. Nah, ini sudah ya, sudah terlihat halus. Kemudian saya akan tes window pan, kalau ditarik tidak mudah sobek. Kemudian saya akan memasukkan kismis. Nah, ini kismisnya sudah saya rendam menggunakan cuka biasa itu kurang lebih sejam, kemudian kita keringkan, taburi sedikit tepung, lalu kita mixer hingga tercampur rata. Nah, seperti ini. Lalu saya akan bulatkan, kemudian saya akan resting kurang lebih 15 sampai 20 menit supaya rileks adonannya. Ini saya tutup, kemudian kalau sudah ini 20 menit saya kempeskan supaya udara yang terjebak di dalamnya keluar. Oke, kita lanjutkan tahap berikutnya. Kemudian di sini saya akan membagi 16 buah atau kurang lebih sekitar 33 sampai 34 gram. Kalau teman-teman nggak ada timbangan, langsung aja bagi 16 ya. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada kismis juga tidak apa-apa ya. Ini sudah cukup enak. Nah, ini saya menggunakan loyang yang sudah saya olesin karlo, kemudian dasarnya saya kasih kertas roti. Ini ukuran 20 x 20 x 7,5 cm. Nah, ini tahap berikutnya saya mulai
merounding adonan yang sudah saya bagi tadi. Nah, seperti ini kita tata di loyang, kasih jarak ya, jangan terlalu menempel. Nah, ini caranya, tekan ya supaya udara yang terjebak di dalamnya keluar, lalu kita bulatkan. Nah, seperti ini. Saya menggunakan telapak tangan saya, kemudian letakkan di loyangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah siap, kemudian akan saya resting hingga siap untuk di oven. Jadi tidak ada patokan waktu ya, ini menggunakan feeling dan penglihatan. Nah, ini sudah kurang lebih ini 1 jam 15 menit karena di sini tuh dingin. Nah, ini ditekan tidak ambles. Kemudian saya olesi menggunakan UHT, atau juga bisa teman-teman menggunakan kuning telur. Kuning telur bisa juga dicampur dengan UHT. Lakukan di semua permukaan. Nah, ini sudah siap. Kemudian saya kasih homemade crumble-nya. Nah, nanti untuk resep crumble-nya di video selanjutnya ya. Nah, seperti ini saya taburi di atasnya. Nah, ini siap deh untuk di oven. Nah, ini saya ovennya disesuaikan dengan oven yang ada di rumah ya teman-teman. Ini saya menggunakan oven Kirin dengan suhu 200 derajat. Nah, ini sudah matang deh. Wangi loh. Nah, ini kalau sudah keluar, segera saya olesin menggunakan mentega atasnya. Sedikit saja ya, supaya moist dan terlihat lebih glowing. Nah, seperti ini. Segera saya pindahkan ke cooling rack. Nah, kemudian lepaskan dari kertas rotinya. Jadi deh, ini enak dan empuk meskipun tanpa telur. Nah, ini teman-teman bisa mencoba ya teknik ini dan resep ini di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Nah, ini dalamnya kita bisa melihat seratnya ya. Nah, tuh lembut sekali loh, tidak kalah dengan buatan pabrik atau toko kue. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.